dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Halo pemirsa, berjumpa kembali. Saya Luisa Kusnandar dalam program Health Matters. Ini adalah sebuah program yang akan membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gangguan jantung koroner serta penanganannya dengan metode bypass. Namun sebelumnya, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang umum terjadi dan biasa menyerang orang-orang pada rentang usia 31 hingga 85 tahun. Penyebab paling umum dari penyakit jantung koroner adalah akibat pola makan yang kurang baik, merokok, kurang berolahraga, stres yang tinggi, serta melemahnya kerja otot jantung. Untuk kasus penyakit jantung koroner yang sudah tidak dapat diatasi dengan pengobatan, maka coronary artery bypass graft atau CABG menjadi pilihan medis untuk mengatasi penyakit ini. CABG adalah sebuah prosedur pembedahan dengan membuat pembuluh darah baru atau biasa disebut bypass pada jantung koroner. Pasca operasi dan setelah pemulihan, pasien yang menjalani bypass jantung dapat kembali beraktivitas secara normal. Namun tentunya harus benar-benar menerapkan gaya hidup sehat sehingga hasil dari CABG dapat bertahan dalam jangka panjang dan kualitas hidup pasien dapat lebih baik. Ya, kali ini sudah bersama dengan saya Dr. Maizul, spesialis bedah torak kardiovaskular. Selamat datang, dokter. Umumnya nih, apa sih penyebab dari gangguan jantung koroner? Sebenarnya itu adalah suatu penumpukan lemak di dalam pembuluh darah koroner jantung yang menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah koroner. Oke, penyebabnya itu ada apa saja sih? Ada beberapa faktor. Pertama, merokok, hipertensi, diabetes, kegemukan, hiperkolesterolemi, ya, jadi kurang olahraga, stres yang berkelanjutan. Tadi dokter dan turunan. Dan turunan juga. Iya. Tapi di antara sejumlah penyebab-penyebab tadi, faktor apa saja sih yang mungkin bisa menjadi pemicu utama dari gangguan jantung koroner ini? Pertama adalah merokok, hipertensi, dan hiperkolesterol. Kalau kita bicara soal merokok, itu berapa banyak sih yang bisa menyebabkan meningkatnya seorang pasien menderita gangguan jantung koroner? Sebenarnya sebaiknya sih tidak merokok. Tidak sama sekali begitu ya. Nah, pada usia berapa sih seseorang rawan terserang jantung koroner ini? Biasanya pada umur-umur produktif, yang terbanyak adalah pada umur 50-60 tahun. Tapi yang paling muda adalah 31 tahun sudah mulai dioperasi. Mudah sekali ya? Iya, betul. Jadi ini pasien turunan dan hiperkolesterolemi. Oh, jadi lebih karena faktor turunan kah? Faktor turunan lebih mendominan. Lalu pada saat terserang gangguan jantung koroner ini, dok, gangguan seperti apa yang dialami oleh seorang pasien sebenarnya? Biasanya gangguannya adalah nyeri dada di daerah tengah-tengah agak ke kiri, di daerah jantung. Kemudian nyerinya itu sensasinya macam-macam, ada yang merasa beban berat, ada yang seperti ditusuk-tusuk, ada yang seperti kayak diremes gitu. Nah, kemudian dia menjalar ke leher, ke lengan kiri, atau ke punggung. Jadi tiap orang berbeda-beda. Tapi dari mana seorang pasien bisa tahu, oh ini penyakit jantung, bukan cuma misalnya sesak nafas atau mungkin heartburn begitu? Iya. Jadi kalau dia mengalami gejala seperti itu, lalu dia mesti istirahat. Kalau dalam istirahat beberapa menit, itu dia akan hilang, itu waspada terhadap gejala serangan jantung. Lalu sesaknya ini rasanya berapa lama ya durasinya ya, berapa menit? Mungkin beberapa menit. Jadi kalau dia aktivitas jalan cepat atau ini, dia merasakan nyeri dada dan sesak nafas, terus kemudian beberapa menit dia mesti istirahat. Nah, biasanya berapa menit juga dia hilang. Nah, intensitasnya seberapa sering sih bisa terjadi gitu terhadap seseorang yang memiliki gangguan jantung koroner? Sesak nafasnya seberapa sering? Ya, itu tergantung gradasi dari penyakitnya. Kalau yang sudah menyempit sekali, itu dalam 3 bulan terakhir itu makin sering, bisa tiap hari. Ya, jadi kalau itu pertanda bahwa dia udah mesti ditolong. Berarti kalau misalnya seseorang sedang merasa
nyeri ataupun sesak nafas itu mendingan langsung dicek begitu ya? Langsung dicek, jangan membiarkan. Kadang-kadang masyarakat merasa bahwa itu seperti gejala masuk angin, lalu didiamkan, ya, sehingga terjadi serangan berikut, dan makin hari biasanya makin berat. Intensitasnya makin berat begitu ya? Ya, lalu jika pasien ternyata memang sudah didiagnosa gitu memiliki serangan gangguan jantung koroner, bagaimana metode penyembuhannya, Dok? Ya, penyembuhan itu ada 3. Pertama dengan obat-obat, yang kedua di stenting, yang ketiga di bypass. Jadi kalau seseorang baru menderita, kita coba dengan obat-obat. Selalu kita kasih obat-obat anti koroner, nitrat, beta blocker, dan lain-lain. Nah, tapi kalau dia tidak menolong, dia mesti diinvestigasi. Nah, investigasi kita lihat standar sekarang kita pegang adalah kateterisasi. Nah, kalau dalam kateterisasi ditemukan suatu penyempitan, maka kita lihat lesinya kayak apa, berapa jumlahnya, sehingga kita bisa menentukan penanganannya. Nah, kalau memang penyempitannya soliter, kemudian kita bisa buka, kita pasang stent. Tapi kalau dia multiple, banyak di setiap cabang, nah itu kita anjurkan bypass. Baiklah, kita akan bicara lebih lanjut lagi mengenai metode-metode penyembuhan ini. Tapi sekarang kita jeda dulu ya. Pemirsa, Health Matters akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.